Sudah menjadi kebiasaan atau tradisi bahwa saat Ramadan hingga Lebaran nanti harga pangan di negeri ini merangkak naik. Kenaikan harga pangan ini terjadi dikarenakan jumlah permintaan yang tinggi namun tidak diimbangi dengan ketersediaan barang. Dan tidak berlebihan jika kenaikan harga pangan ini menjadi kado pahit bagi para pedagang dan ibu rumah tangga. Kemudian patut dipertanyakan di manakah peran negara sebagai pengurus urusan rakyat. Nah, sudah bersama saya melalui sambungan virtual Abdullah Mansuri, Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia. Selamat pagi Pak Abdullah. Pagi. Pak Abdullah, iya nih kalau saya setiap hari ya membacakan berita ini harga pangan naik terus ya seperti beras, minyak goreng, cabai hingga daging. Bagaimana sebenarnya pedagang pasar melihat kondisi ini Pak? Ya, memang dari awal kami sudah melihat bahwa antisipasi terhadap beberapa komoditas sebelum Ramadan itu sangat terlihat jelas bahwa pemerintah tidak cekatan, tidak proaktif dan tidak mampu menyelesaikan sampai pada fase pertama Ramadan ini tiba. Fase pertama adalah fase di mana permintaan cukup tinggi di tahap pertama. Kurang lebih sekitar 1 minggu atau 3 hari menjelang Ramadan. Sampai 1 minggu proses Ramadan itu berjalan. Kita bisa lihat bahwa beberapa komoditas seperti cabai rawit merah sudah tembus di 90.000 dan semua jenis cabai-cabai yang lain, termasuk ayam juga sudah tembus di 40.000, telur bahkan 30, bahkan sempat di 32.000, bawang merah 41 bahkan 42.000, bawang putih 35 bahkan 36.000. Ini beberapa komoditas yang hampir wajib, termasuk minyak goreng yang tidak kunjung sesuai dengan harga eceran tertinggi yang posisi sekarang kurang lebih sekitar 15.500 bahkan 16.000. Ini kondisi terkini yang kami update per hari ini, dan memang betul apa yang disampaikan Mas Yuda bahwa supply dan demand-nya memang tidak seimbang karena permintaan tinggi di menjelang Ramadan sampai pada hari ini itu tidak dapat di-cover oleh pasokan yang cukup banyak, sehingga beberapa komoditas itu tidak kunjung turun dan justru relatif naik. Pak Abdullah, kalau tadi Anda katakan peran pemerintah sepertinya sangat tidak proaktif ya, mengingat kejadian seperti ini berulang terus ketika mau Lebaran, kemudian Ramadan selalu begini. Permintaan tinggi tapi suplainya tidak dibarengi dengan yang mencukupi untuk kebutuhan. Apa sebenarnya yang terjadi Pak kalau Anda melihat dari kacamata pedagang? Ini ada dua faktor ya, ada dua hal. Yang pertama adalah produksi dan bergantung juga pada beberapa komoditasnya. Contoh beras ya, kalau beras itu periode ini sepenuhnya serapannya yang bermasalah tahun ini, yaitu Bulog. Bulog memiliki tanggung jawab dan tugas untuk melakukan serapan di gabah, tetapi tahun ini memang relatif 2022 relatif kecil sehingga berpengaruh pada periode 2003. Nah, persoalannya adalah panen sedang terjadi dan pemerintah sudah melakukan impor kurang lebih sekitar 500.000 ton. Tetapi kenapa harganya relatif tinggi? Nah, ini yang sebenarnya harus diketahui oleh pemirsa bahwa ada dua faktor serapan yang tadi saya sampaikan, Bulog, faktor produksi yang ada di Kementerian Pertanian. Dua ini menurut saya yang sedang bermasalah saat ini. Seperti cabai, bawang merah, itu memang persoalannya ada di Kementerian Pertanian karena bergantung pada produksinya. Nah, yang kedua seperti bawang putih katakanlah atau minyak atau beberapa komoditas yang relatif persoalannya impor itu terjadi karena memang kelalaian atau kelemahan atau kelambatan dari Kementerian Perdagangan. Memang ini ada beberapa kementerian yang terlibat dan yang bertanggung jawab menurut saya, dan ini yang harus diperbaiki di fase berikutnya, fase kedua atau fase ketiga Ramadan yang akan datang.
Pak, berarti dengan tanda kutip pemerintah tidak cukup serius ya menangani fluktuasi harga yang sebenarnya sudah menjadi sebuah tradisi karena memang seharusnya strateginya seperti apa terhadap kebutuhan yang selalu meningkat kemudian juga dibarengi dengan shock. Bagaimana Anda melihat ini, Pak? Ya, memang dari awal kami sudah meragukan dalam tanda kutip ya, meragukan apa sebenarnya yang akan dilakukan pemerintah pada periode Ramadan tahun ini. Karena ini terjadi setiap tahun terjadi dan setiap tahun juga CNN undang saya untuk bicara soal yang sama, begitu juga di kesempatan yang lain. Ini adalah persoalan yang selalu dan terus terjadi di hari-hari besar. Tidak hanya Ramadan, termasuk Natal tahun baru dan beberapa hari-hari besar lainnya. Karena memang kita tidak memiliki peta zona produksi, pemetaan wilayah produksi. Kita tidak memiliki asumsi permintaan publik, permintaan masyarakat Indonesia di momen-momen tersebut. Kita blank tentang data. BPS sendiri tidak bisa mempertanggungjawabkan datanya. Mereka menyampaikan bahwa cabai aman, produksi aman. Karena data yang disandurnya juga data dari Kementerian Pertanian. Cuma juga Kementerian Pertanian selalu bilang bahwa produksi kita aman. Tapi faktanya memang barangnya tidak banyak di pasar per hari ini, termasuk harganya juga sudah sampai tembus di 90.000. Apakah ini aman? Pasti tidak aman. Yang kedua, karena memang desain pangan kita tidak dipersiapkan untuk menghadapi Ramadan, menghadapi hari-hari besar, menghadapi Natal dan Tahun Baru pada momen ini Ramadan. Desain pangan yang seharusnya dilakukan tidak hanya per tahun, tetapi per kuartal, ya, per 3 bulan sekali, atau per bulan sekali, atau mungkin per hari. Bagaimana melakukan subsidi distribusi jika memang komoditas itu mengalami persoalan di hari-hari tertentu. Ini yang harus dilakukan pengawasan, pemantauan, pendampingan. Jangan dilepas begitu saja dan cukup presiden menyampaikan bahwa produksi kita aman. Itu tidak menyelesaikan persoalan. Dan hal-hal ini yang sebenarnya harus kita jaga bersama, Bang Yuda. Baik, Pak Abdullah, kemudian kita bicara dari sisi pedagang ya Pak. Dengan harga naik pasti terkena imbas karena memang terjadi penurunan jumlah pembeli karena memang ketika pendapatan tidak sesuai dengan pengeluaran pasti orang berpikir 2 kali lipat dan pedagang harus putar otak bagaimana harus menyediakan produk yang bisa menyesuaikan dari demand tersebut ya Pak. Lalu bagaimana Pak kesulitan yang dihadapi oleh para pedagang dalam menjual komoditas dengan harga yang cukup tinggi di bulan Ramadan ini Pak? Ya, pertama kalau harganya tinggi, otomatis modal yang kita keluarkan jauh lebih tinggi. Padahal modal kami terbatas. Kita harus cari cara untuk mencari tambahan modal atau paling tidak mengusahakan hal-hal tertentu yang bisa dijual saat itu untuk bisa atau diganti saat itu untuk bisa digunakan untuk modal. Yang kedua, kami juga menjualnya cukup sulit. Biasanya kami harus mempersiapkan 1 ton katakanlah, tapi cuma laku 0,5 ton. Nah ini yang menjadi problem dan persoalan. Karena memang tingginya harga seperti beberapa komoditas tadi yang kami sebut, saya contohkan cabai rawit tembus 50. Ini harus menggunakan cara-cara yang disepakati secara bersama-sama. Bagaimana kita mengoplos cabai rawit merah dengan cabai rawit hijau, kita campur dengan harga yang memang relatif sesuai kemampuan masyarakat. Ya ini cara-cara yang memang kita persiapkan untuk menjaga agar pelanggan tetap ada dan sesuai dengan keinginan mereka membeli dengan sesuai harapan mereka. Dan publik sendiri mengharapkan bahwa harga relatif lebih rendah. Walaupun begitu kami terus memberikan penjelasan kepada pembeli. Kita terus menjelaskan kepada masyarakat bahwa memang kondisinya seperti ini dan kita harus menghadapinya. Walaupun memang keluhan itu, protes itu, air mata itu terus kami terima dari konsumen kita. Pak Abdullah, kalau dari Ikatan Pedagang sendiri seperti apa Pak yang sudah dilakukan dengan mendorong pemerintah untuk mencari cara memantau dan juga memberikan kepastian harga? Karena memang ini selalu berulang
tadi Bapak katakan beberapa sebenarnya masukan dari Bapak cukup menarik ya, harusnya bisa diimplementasikan. Kami sudah melakukan berbagai macam cara komunikasi ya dengan banyak pihak. Yang pertama dengan Badan Pangan kami cukup aktif ya, dan kami melakukan upaya-upaya subsidi distribusi. Kami mengambil cabai dari wilayah-wilayah yang memang produksinya besar, kita bawa ke Jabodetabek karena kebutuhannya cukup besar, dan distribusinya ditanggung oleh Badan Pangan sehingga harganya relatif turun. Kami juga berusaha dan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan untuk bisa menjadi penyambung lidah dari produsen minyak langsung ke pedagang pasar sehingga tidak memangkas rantai distribusi yang cukup panjang. Kami terus melakukan upaya-upaya yang bisa kami lakukan, kami terus melakukan komunikasi yang memungkinkan untuk bisa kami lakukan, walaupun saya harus akui dan juga bahwa anggapan dari Kementerian Perdagangan, dari Kementerian Pertanian, termasuk BUMN yang terlibat seperti Bulog ya, tentang daging kerbau, tentang beras, memang tidak sebaik yang kita harapkan, tetapi kami akan terus berjuang dan berusaha agar ini bisa langsung disambungkan ke pedagang-pedagang sehingga memangkas rantai distribusi yang cukup panjang dan harganya relatif lebih murah. Iya, tadi Anda mengatakan tanggapan dari kementerian terkait tidak terlalu sangat positif ya Pak terkait hal ini. Apakah Bapak masih optimis harga bisa dikontrol lebih murah Pak? Mengingat sebentar lagi juga kalau Lebaran pasti akan naik lagi karena demand juga akan terus bertambah Pak. Ini kebiasaan beberapa tahun terjadi ya, bahwa ada fase pertama. Fase pertama itu 3 hari menjelang 1 minggu sampai 3 hari menjelang Ramadan. Fase kedua menjelang Lebaran. Biasanya 3 hari atau 1 minggu menjelang Lebaran. Ini permintaan cukup tinggi dan fase ini yang menurut kami fase yang cukup berbahaya ya, karena memang lonjakannya cukup tinggi dibanding fase pertama. Dan fase ketiga adalah pasca Lebaran. Pasca Lebaran ini biasanya beberapa pedagang tidak dagang, petani tidak beroperasi, distribusi juga jadi persoalan sehingga barang di pasar tidak ada, dan ini bisa menimbulkan beberapa komoditas tinggi. 2 fase sisa ini sesungguhnya yang harus kita jaga, dan kami mendorong agar kementerian terkait seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, termasuk BUMN, Bulog, ID Food, dan Badan Pangan Nasional harus lebih serius menghadapi Ramadan ini, tidak membiarkan dan kami yang bekerja, tetapi juga bersama-sama dengan kami melakukan upaya-upaya dan langkah-langkah agar segera bisa diselesaikan persoalan-persoalan pangan di fase berikutnya. Kalau barangnya banyak, kalau distribusi lancar, kalau panen itu banyak ya dan didistribusikan ke pedagang-pedagang atau pasar melimpah barangnya, maka harga relatif akan turun. Nanti seminggu yang akan datang akan ada penurunan permintaan. Nah ini sebenarnya kesempatannya untuk bisa memasok pasokan dari berbagai macam daerah yang produksinya sedang banyak untuk bisa dipasok di daerah-daerah yang permintaannya tinggi seperti Jabodetabek. Kalau barangnya banyak maka otomatis harganya akan relatif turun dan bisa menjaga agar di fase kedua tidak terlalu tinggi. Dengan tadi Bapak memberikan ilustrasi ada fase 1, 2, dan 3, sepertinya agak sedikit berat ya Pak, mengingat kalau Ramadan ini kebutuhan memang terjadi peningkatan yang cukup signifikan tapi tidak ada langkah strategis dari pemerintah. Ada nada pesimis dari Bapak untuk hal ini Pak. Lalu bagaimana Anda melihat dari fase kedua, ketiga nanti Pak? Karena memang ada pameo kalau harga udah naik susah nih Pak untuk turun Pak. Ya, saya tadi sampaikan bahwa masih ada jeda di antara fase pertama dan fase kedua, yaitu minggu depan. Masih ada 2 minggu untuk mempersiapkan bagaimana agar komoditas ini langsung diperbanyak di pasar. Tidak ada penyetokan atau tidak ada penimbunan yang terjadi di beberapa komoditas sehingga barang itu terlihat oleh konsumen atau terlihat oleh pedagang ada di pasar. Kalau barangnya banyak di pasar, maka relatif akan ada penurunan. Nah, walaupun memang saya harus akui Bang Yuda, nanti di fase kedua, walaupun barangnya turun karena permintaan tinggi, maka otomatis akan naik lagi
tetapi kenaikannya tidak begitu maksimal. Kalau di fase ini, jeda fase ini bisa dijaga harganya agar bisa turun. Nah ini yang sesungguhnya butuh kerja bersama, butuh pengertian bersama, butuh kelegaan hati bersama, keikhlasan bersama untuk bisa menyelesaikan persoalan ini. Contoh Kementerian Perdagangan, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, kami ajak komunikasi soal minyak goreng. Kami minta untuk segera didistribusikan di pasar-pasar. Titik-titik pasarnya nanti kami kasih tahu. Produsen bisa langsung masuk ke pasar. Ini sebenarnya ajakan kami untuk proses distribusi. Tapi memang tidak seluruhnya ditanggapi baik. Banyak faktor, banyak hal, banyak persoalan yang mereka juga hadapi. Sehingga memang tidak selancar yang kami harapkan. Begitu juga Kementerian Pertanian. Berapa sih sebenarnya data produksi kita? Berapa sebenarnya persoalan cabai kita? Mana yang sesungguhnya harus kita bisa distribusikan? Tidak ada tanggapan yang baik sehingga kami juga sulit untuk mendorong mereka melakukan distribusi. Akhirnya kami berpindah ke Badan Pangan dan segera dieksekusi. Termasuk Bulog. Mana sih beras impor yang masih ada sisa sekitar 200.000? Ayo turunkan. Karena barang beras impor sendiri itu di pasar sudah tidak ada. Tetapi tanggapannya juga tidak baik yang kami harapkan. Termasuk bawang putih impor. Ini minta juga ke Kementerian Perdagangan untuk bawang putih segera dipercepat proses impornya. Karena memang hampir 100% bawang putih ini impor. Nah, juga tidak memiliki tanggapan yang berarti dari Kementerian Perdagangan. Nah, hal-hal ini yang sesungguhnya kami sayangkan dan langsung kami sampaikan melalui Presiden mungkin agar ada teguran, ada peringatan dari Presiden karena ini fase-fase yang penting untuk rakyat. Biasanya bahwa Presiden lebih aktif untuk melakukan pengecekan di lapangan sehingga kementerian-kementerian terkait atau badan-badan terkait bisa tertampal jika Presiden melihat fakta-fakta yang tidak baik di lapangan. Pak, tadi Bapak sudah menjelaskan sebenarnya berapa banyak teknis yang bisa dilakukan ya, karena tadi zonisasi, kemudian juga mendorong kementerian terkait untuk mempercepat misalkan memang ada impor, pemantauan, tapi semuanya sepertinya mentok nih Pak. Nah terakhir Pak, ke depannya seperti apa Pak? Langkah strategis yang bisa didorong oleh rekan-rekan yang memang berhubungan langsung dengan masyarakat terkait dengan harga komoditi yang terus melonjak ini Pak? Ya, kami meminta 4 hal ya yang harus dilakukan dalam beberapa tahun ke depan atau mungkin di saat hari-hari besar terjadi. Yang pertama adalah data. Data ini meminta untuk BPS, kami sudah tersambung sebenarnya dengan BPS. Kita akan perbaiki bagaimana melakukan pendataan beberapa komoditas dan bagaimana treatmentnya. Kita akan duduk bersama dan melakukan survei itu dengan sebaik mungkin. Yang kedua, bagaimana pemetaan wilayah desain pangan kita. Produksi cabai itu di wilayah mana saja, beras itu di wilayah mana saja, berapa luasannya, berapa hektar dan berapa asumsi panennya. Termasuk data asumsi kebutuhannya. Itu menjadi penting. Yang kedua, kita akan pikirkan yang impor-impor. Bagaimana proses impor itu bisa dijaga, bisa dipetakan, bisa dilakukan secara sungguh-sungguh dan cepat. Dan yang ketiga adalah pengawasan, pemantauan, pendampingan terhadap proses itu terjadi. Kalau 4 itu bisa dilakukan, kami meyakini bahwa hampir semua hari besar itu bisa kita jaga. Tapi kalau tidak juga, maka kita akan selalu terjadi dan jangan bosan CNN mengundang saya di saat-saat kondisi selalu bermasalah pangannya. Ini selalu terjadi di setiap momen-momen besar, termasuk di setiap cuaca buruk ya, atau komoditas cukup tinggi harganya. Terima kasih Pak perbincangannya. Semoga kementerian terkait dan Bapak Presiden juga menyaksikan tayangan kami hari ini sehingga bisa memberikan solusi terkait dengan komponen harga yang terus meningkat terutama selama Ramadan dan jelang Idul Fitri nanti. Selamat pagi Pak, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Bang Wida, selamat pagi.